Tak ada yang bisa menerima semua haus dengan kedudukan hidup. Kenikmatan dunia sementara, kekekalan hanya miliknya Tuhan. Oh, oh. Kenikmatan dunia sementara, kekekalan hanya milik Tuhan. Tuhan ada, berjalanlah, bersyukurlah. Tuhan melindungi, Sang Maha Besar. Tak ada yang bisa menerima semua haus dengan kedudukan hidup. Kenikmatan dunia sementara, kekekalan hanya milik Tuhan. Tak ada yang bisa menerima semua haus dengan kedudukan hidup. Kenikmatan dunia sementara, kekekalan hanya milik Tuhan. Berjalanlah, bersyukurlah. Tuhan ada. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya usia 55 tahun, usia 55 tahun. Jadi kehidupan senja yang kelabu jika belum hidupkan roh dan firman Tuhan dalam kehidupan seharian kita. Jadi kalau saya ulang lagi, ya apabila kita sudah menginjak usia 55 tahun, ya berarti udah masa-masa pensiun dalam hal dunia. Orang-orang dunia anggap 55 tahun adalah masa pensiun. Jadi kehidupannya ya disebut sudah masuk dalam periode senja gitu teman-teman. Nah ini akan menjadi kelabu jika kita belum hidupkan roh Tuhan dan firman Tuhan dalam kehidupan seharian kita gitu. Boro-boro menghidupkan roh Tuhan dan firman Tuhan. Arti dari roh Tuhan apa saja kadang-kadang kita belum mengerti, belum mengenal, belum mengerti akan apa arti roh Tuhan itu. Apa ada roh Tuhan? Roh Tuhan itu apa gitu. Ya, bahkan kalau diurut lagi, apakah sudah mengenal dan mengerti bahwa ada kita ini terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Di mana roh kita ini adalah wadah atau bait atau rumah dari roh
Tuhan gitu. Nah ini yang banyak yang tidak orang-orang banyak orang dunia, orang yang berkeyakinan. Nah, kadang-kadang sampai usia 55 tahun juga tidak mengenal dan mengerti akan hal ini, teman-teman. Nah, ini coba pagi ini saya mau coba sharingkan betapa bahayanya apabila kita di usia 55 tahun ini yang tinggal sisa waktunya, kalau secara firman tinggal 15 sampai 25 tahun, apabila target firman adalah 70 sampai 80 tahun, dan apabila kita percaya akan firman Tuhan tersebut yang mengatakan batas umur manusia itu 70 sampai 80 tahun. Nah, ini jadi akhirnya waktu kita tinggal sisa sedikit sekali, teman-teman. 15 tahun, 25 tahun, apakah kita bisa ada peluang untuk mengenal mengerti akan firman Tuhan secara benar gitu. Nah, ini coba saya coba kupas dalam kitab-kitab yang terkait dengan kitab Kisah Para Rasul ayat 8, 18 sampai 25, dan kitab Yohanes pasal 4, 20, 30. Nanti saya lanjut dengan draft saya, teman-teman. Mudahan jadi bisa lebih mudah dimengerti gitu. Oke, sekarang saya baca dulu, teman-teman, pasal Kisah Para Rasul. Teman-teman cari Kisah Para Rasul pasal 8 sampai ayatnya 18 sampai 25. Dan ini saya coba baca langsung secara universal aja, teman-teman, supaya bisa ditangkap bukan cuma sama keluarga dan teman saya di Nasrani, tapi juga bisa untuk yang di luar Nasrani. Siapa tahu ada gunanya untuk cross check gitu. Ini saya baca dulu, teman-teman, 18 sampai 25. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Tuhan terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Ini jadi Simon yang ahli sihir, yang ahli sihir itu gitu, yang tadinya sangat terkenal itu, ya dia Simon tertarik untuk ikut Tuhan gitu, Tuhan Allah melalui firman-firman Tuhan Allah gitu. Dan dia melihat bahwa kok Roh Tuhan bisa ditransfer gitu dari si rasul itu kepada orang-orang, ya dengan begitu saja. Jadi Simon karena tidak mengerti, akhirnya Simon anggap bahwa cara-cara kerja Tuhan itu, kuasa Tuhan itu bisa dibeli dengan uang, teman-teman. Jadi di sini dikatakan ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Tuhan terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, menawarkan uang kepada rasul-rasul itu. Jadi mau beli kuasa Tuhan gitu, teman-teman, pakai uang gitu. Nah, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Tuhan gitu. Tetapi Petrus berkata kepada Simon, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Nah, ini salah. Nah, yaitu karena Simon tidak mengerti akan firman Tuhan, jadi akhirnya anggapnya kuasa Tuhan itu bisa dibeli pakai uang, seperti halnya orang-orang dunia pada umumnya gitu. Ya, ini kembali lagi, apakah bukannya orang yang belum atau tidak mengenal Tuhan, atau orang yang berkeyakinan yang hanya percaya Tuhan tapi tidak dengan dasar gitu, yang hanya mengenal Tuhan tidak dengan firman, tidak mengerti akan firman-Nya gitu. Apakah orang-orang tersebut tidak seperti Simon gitu? Ya, dan mungkin jangan-jangan secara di bawah alam sadar atau tidak sadar, apakah memang apabila berkaitan dengan urusan Tuhan, urusan rohani gitu, jadi seolah-olah jadi kayak bisa kuasa Tuhan itu bisa ditukar dengan uang gitu, teman-teman. Nah, ini kalau saya lihat di tradisi lama leluhur kita, di adat istiadat lama tradisi leluhur kita, itu terjadi, teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa seolah-olah terkesan menyiapkan sejumlah dana untuk bisa mewakilkan kepada imam gitu, atau kepada mentor rohani, ya untuk bisa meminta sesuatu atau meminta ampun gitu, atau ya mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan melalui mereka, teman-teman. Dengan kitanya cuma cukup, tidak perlu hadir, cuma cukup menyiapkan dana, bisa terjadi. Nah, ini jadi kacau, teman. Atau kita bisa juga misalnya melewati benda-benda yang kita persembahkan melalui imam atau mentor rohani kita. Atau misalnya ya kalau mungkin bentuknya misalnya barang-barang, bentuknya bisa
hewan, bisa apa gitu. Nah ini yang image adat istiadat dan tradisi leluhur kita itu dulu terjadi teman-teman. Tapi sekarang kan bicara kalau kita sudah lebih mengenal TV online, ini kan nggak bisa terjadi gitu. Nah ini jadi seolah-olah kesannya begitu teman. Simon itu ya menganggap bahwa dia kuasa Tuhan itu bisa dibeli pakai uang, pakai materi, disubstitusi oleh si para rasul itu. Nah para rasul itu ya kita asumsikan sebagai imam atau mentor rohaninya Simon ini gitu. Nah ini malah jadi Simon dimarahin kan seolah gitu kan. Jadi di sini dikatakan lagi, di sini dikatakan binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Nah ini teman-teman mesti camkan ini, jangan sampai anggap Tuhan kita itu bisa dibeli gitu, ditukar dengan uang kita gitu. Tuhan nggak perlu uang kita kok. Kita yang perlu uang kita. Tuhan tidak perlu uang kita gitu. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu itu gitu. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan katakan itu. Jadi Simon ketakutan teman-teman. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah rasul-rasul mereka itu, rasul tadi gitu, mereka itu ke Yerusalem, dan dalam perjalanan itu mereka memberitakan firman Tuhan dalam banyak kampung di Samaria. Nah ini ceritanya gitu teman-teman. Jadi sepintas cerita di kitab Para Rasul pasal 8 ayat 18-25 ini, cerita yang tadi soal Simon tadi, saya asumsikan seolah-olah ya itu jangan sampai kita berpikir gitu, mengenal mengerti akan Tuhan itu seperti Simon tadi teman-teman. Dan tetapi kalau tidak bisa dipungkiri, banyak keluarga saya atau teman-teman saya yang kadang-kadang secara sadar atau tidak sadar masih melakukan itu teman-teman. Jadi seolah-olah yang penting tugas manusia adalah mencari uang gitu kan, mencari uang. Nah adapun nanti urusannya hubungan dengan Tuhan itu ya kita bayar aja gitu ya, melalui imam atau mentor rohani atau perantara yang bisa lebih mengenal akan Tuhan gitu. Kesannya gitu. Padahal kalau kita bicara senyatanya, seperti tadi rasul-rasul katakan ini gitu, bahwa urusan dengan Tuhan itu, urusan rohani itu tidak bisa diwakilkan teman-teman. Harus kita sendiri, pribadi kita gitu. Karena Tuhan tidak perlu uang kita gitu. Jadi Tuhan itu butuh kita, butuh hati kita. Nah kalau teman-teman sudah mengerti lebih dalam akan firman Tuhan, teman-teman akan terbuka bahwa Tuhan itu ciptakan kita dengan 3 unsur tadi, ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah di mana Tuhan ini pengen sekali roh kita yang dihidupkan teman-teman. Kalau roh kita hidup disertai dengan akhirnya kita mengerti akan firman Tuhan, nah itu yang Tuhan harapkan. Kita datang itu dengan membawa itu, bukan kita datang dengan membawa uang atau benda atau materi apapun juga untuk bisa Tuhan ditukar gitu, ditukarkan dengan kuasa Tuhan atau dengan pribadi Tuhan. Itu nggak bisa teman. Ini saya udah bacakan di kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 18-25. Mudah-mudahan teman mengerti gitu, bisa lebih mengerti bahwa Tuhan itu tidak bisa digantikan oleh apa-apa. Jadi kalau kita ingin mencari pengenalan akan Tuhan, mengerti akan firman Tuhan, tidak bisa dengan cara lain, dengan wakil-wakilkan begitu. Harus pribadi kita yang berhadapan langsung dengan Tuhan. Nah ini tidak disukai oleh orang dunia, apalagi sama orang kaya gitu. Karena hal-hal duniawi oleh orang kaya semua bisa diwakilkan teman. Bukan tidak bisa, semua bisa diwakilkan gitu. Yang penting ada uang. Seolah-olah pola pikirnya begitu. Tapi kalau urusan rohani, Tuhan tidak bisa teman-teman. Nah ini saya coba lanjut teman-teman dengan kitab Yohanes sebelum masuk ke sharing saya. Kitab Yohanes pasal 4 teman-teman. Coba teman-teman cari pasal 4 ayatnya 20-30 teman-teman. Kitab Yohanes pasal 4 ayatnya 20-30. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah gitu. Nah ini
cerita apa ya, jadi perempuan gitu, seorang perempuan Samaria yang secara dilambangkan secara adat istiadat perempuan Samaria itu masih memegang tradisi atau adat istiadat leluhurnya itu, teman-teman. Nah, waktu itu si perempuan Samaria ini ketemu dengan Yesus gitu. Nah, kalau bicara Yesus gitu, Yesus itu menyampaikan firman Tuhan itu adanya di bait Tuhan gitu, teman-teman. Adanya seperti itu. Jadi anggapnya si perempuan Samaria itu yang benar itu yang mana sih gitu loh. Ya, apakah benar menyembah dengan cara adat istiadat leluhur gitu, atau menyembah Tuhan itu dengan cara ya datang ke rumah ibadah gitu, soalnya gitu ya, datang ke rumah ibadah ya, ngikutin liturgi dan ngikutin ya, mendengarkan teori-teori firman yang disampaikan itu, dikonversi ke itu gitu. Nah, jadi waktu itu Yesus katakan, percayalah kepada dia, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Tuhan Allah bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Jadi kalau di sini si perempuan itu beranggapan nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi kalau bagi orang yang belum mengerti akan firman Tuhan, teman-teman, akhirnya bertanya bahwa yang benar itu menyembah seperti cara-cara leluhur kita dengan adat istiadat dan tradisi, atau menyembah seperti yang agama pada umumnya gitu ya, harus datang Yerusalem itu diumpamakan gitu, diumpamakan adalah tempat ibadah yang di dalamnya ada liturgi dan ada khotbah gitu, menyampaikan teori-teori firman, teman-teman gitu. Jadi si perempuan Samaria itu nanya begitu ke Yesus gitu, yang benar yang mana ya, ke adat istiadat tradisi leluhur atau ke rumah ibadah yang dasarnya liturgi dan teori rohani gitu, teori firman secara rohani. Nah, Yesus katakan apa? Percayalah kepada dia, katanya, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Tuhan Allah bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi Nabi Isa atau Yesus katakan itu bahwa menyembah Tuhan yang benar itu bukan dengan cara adat istiadat atau tradisi leluhur, dan bukan juga secara agamais ya, hanya datang ke tempat ibadah dengan mengikuti liturgi dan mendengarkan teori-teori firman Tuhan gitu, secara hukum, secara dianggap secara teori saja gitu, bukan itu gitu. Nah, yang Nabi Isa atau Yesus katakan itu ya, kamu menyembah, kalau tadi kan kata percayalah kepada Nabi Isa atau Yesusnya, hai perempuan, ya saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Tuhan Allah bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Tuhan Allah dalam roh dan kebenaran, sebab Tuhan Allah menghendaki penyembahan-penyembahan demikian. Jadi kalau bicara versi firman Tuhan, kalau kita konversikan Nabi Isa atau Yesus itu saya konversikan menjadi firman Tuhan katakan begitu, benar, bahwa menyembah Tuhan yang benar itu bukan dengan cara adat istiadat leluhur kita, bukan juga dengan cara agamais, hanya datang ke tempat ibadah, mengikuti liturgi dan mendengarkan firman-firman teori firman saja gitu ya, tetapi harus menyembah dalam roh dan kebenaran gitu. Jadi firman Tuhan katakan begitu gitu. Nah, apa sih maksudnya menyembah dalam roh dan kebenaran gitu? Nah, ini kembali lagi, kalau kita belum mengerti firman Tuhan, jadi akhirnya ya tidak mengerti, teman. Roh itu apa, kebenaran itu nggak ngerti gitu. Dan saya coba lanjut dulu gitu. Jawab perempuan itu kepada Yesus, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga si Nabi Isa itu, firman Tuhan itu, apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kita. Jadi si perempuan itu pernah mendengar bahwa nanti ada aturan yang lebih benar, itu adalah bagaimana hidup dengan cara lebih lebih mengikuti apa yang firman Tuhan katakan gitu. Itu seperti itu gitu.
bukan cuma seperti teori itu aja, tapi yang real, bagaimana menghidupkan firman Tuhan itu gitu. Nah, firman Tuhan katakan yang sedang berkata-kata dengan engkau si wanita perempuan Samaria itu gitu. Waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Nabi Isa atau Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apakah engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapan dengan dia, dengan si perempuan Samaria itu gitu. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Mungkin dia nih yang jadi juru selamat gitu. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada si Nabi Isa-nya gitu. Nah ini jadi karena kembali lagi karena perempuan Samaria ini tidak mengenal cara-cara yang benar teman-teman. Ya akhirnya si perempuan Samaria itu ya belum mengerti maksudnya firman Tuhan yang katakan harus menyembah roh dalam kebenaran itu tidak bisa ketangkep teman-teman. Yang cuman dirasakan oleh perempuan Samaria itu bahwa apa yang dikatakan Nabi Isa atau Yesus itu adalah benar karena Nabi Isa dan Yesus waktu sebelum ini bisa membaca apa yang terjadi dalam kehidupan si perempuan Samaria itu gitu. Jadi memang dibutuhkan teman-teman. Jadi apa ya, seperti nubuatan atau mujizat gitu ya, atau misalnya seperti apa sih, jadi seperti tahu gitu ya latar belakang dari seseorang itu, yaitu semua gunanya untuk percaya gitu. Jadi orang percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Isa atau Yesus atau firman Tuhan itu adalah benar adanya gitu ya, dan amin. Ya itu caranya ya mesti butuh mujizat, nubuatan segala macam gitu yang memang dibutuhkan. Tapi itu buat orang-orang yang masih kanak-kanak rohani teman. Tapi kalau bagi dewasa rohani sudah tidak perlu itu. Nah ini kalau memperdalam urusan roh dan kebenaran itu teman-teman, kita coba masuk ke dalam draftnya saya aja. Saya karena udah bacakan di kitab Yohanes pasal 4 ayat 20-30 udah selesai semua, saya bacakan dari 20 sampai 30. Nah sekarang saya coba masuk ke draft teman-teman. Nanti kita coba ngebahas apa sih arti roh dan kebenaran gitu. Sebelum kita lebih mengerti akan firman Tuhan, kita berpikir bahwa untuk dapat lebih dekat dan alami janji-janji Tuhan harus melalui seorang imam atau mentor rohani gitu. Nah, pemikiran seperti ini timbul karena tradisi serta adat istiadat leluhur yang jadi kesia-siaan kita gitu teman-teman. Jadi ini yang jadi kebiasaan kita, bukan? Jadi kebiasaan kita. Jadi kembali lagi kalau kita tidak tergerak untuk mau mengenal Tuhan lebih dalam gitu, ya kita tidak tergerak untuk mau dan mampu mencari pengertian firman Tuhan lebih dalam. Kita juga tidak tergerak untuk mau dan mampu melakukan firman Tuhan. Ya kita akhirnya akan masuk ke dalam ya cuma sekedar kebiasaan aja. Jadi kalau kebiasaan leluhur kita adalah melakukan seperti itu, ya adat istiadatnya, ya kita cuma ngikutin gitu aja teman-teman. Nah, umumnya gitu. Jadi ada pemisahan oleh orang-orang yang belum atau tidak mengenal Tuhan, atau orang yang hanya punya keyakinan percaya Tuhan, mengenal Tuhan dari pikiran perasaan sendiri saja, dari jiwanya sendiri saja, bukan dari jiwanya Tuhan, bukan dari firman Tuhan gitu. Akan selalu beranggapan gitu. Ya selama kita hidup di dunia ya berarti kita harus hidup dengan cara-cara dunia gitu. Nah, adapun cara-cara untuk urusan rohani, ya kita bayar pakai hasil apa yang kita hasilkan dari dunia ini gitu teman-teman. Jadi hasil yang dari dunia itu dipersembahkan untuk ya keperluan rohani, dan dilakukan bukan oleh kita sendiri loh, dilakukan oleh yaitu imam atau mentor-mentor rohani yang memang yang sudah difungsi itu gitu. Nah ini kan jadi kadang-kadang kalau kita bicara kita tidak mengenal akan Tuhan itu jadi malah jadi bisa kesasar teman-teman, bisa kesasar gitu. Ini saya bacakan itu dulu. Nah terus bisa juga oleh karena kurang atau tidak ada kedalaman pengenalan dari imam dan
mentor rohani. Nah ini maksud saya bisa juga karena imam dan mentor rohani kita itu tidak mengerti apa firman Tuhan secara dalam, teman-teman. Bisa seperti itu, sehingga hanya mengajarkan kita gitu, kita yang bukan si imam atau bukan rohani atau bukan rohaniawannya gitu ya, mengajarkan kita dengan cara-cara tata ibadat aja gitu ya, dan teori-teori rohani yang hanya berupa peraturan saja gitu. Jadi ya cuman begitu saja, teman-teman. Bagaimana ya mungkin kalau di secara rohani sebutnya liturgi kali ya. Kalau Nasrani, saya nggak ngerti di Muslim atau di agama lain nyebutnya apa. Kalau di Nasrani sebutnya liturgi gitu. Jadi banyak imam dan mentor rohani yang tidak mengerti bahwa cara menyembah Tuhan yang benar itu harus dengan roh dan kebenaran, bukan dengan cara-cara ya, liturgi dan cuman sekedar membaca firman Tuhan seperti membaca hukum-hukum duniawi gitu. Bukan cuma itu kan, tapi dalam prakteknya ada, atau mungkin banyak juga, majority juga kalau yang saya tahu gitu ya, bicaranya seperti itu, teman-teman. Jadi satu yang tadi nomor satu kan, poin satu itu bicara adat istiadat dan tradisi, dan nomor dua ini ya cuma bicara bagaimana caranya beribadah ke Tuhan itu hanya dengan cara ya liturgi dan teori-teori rohani firman Tuhan yang dibakukan gitu, yang dibuat seperti hukum. Itu yang kedua begitu, teman, karena diduga imam dan mentor rohaninya ya tidak itu gitu, tidak mengenal, tidak mengerti harus bagaimana mengajarkan dengan benar gitu ya, bahwa yang disebut urusan Tuhan itu harus bicara dengan penyembahannya, sifatnya adalah roh dan kebenaran. Nah ini yang saya anggap apakah imam atau mentor rohani atau si rohaniawannya belum mengenal ini gitu, sehingga hubungan antara kita sebagai umatnya gitu terhadap Tuhan hanya terjadi ya pada hari-hari ibadat aja, teman, pada hari ibadatnya gitu ya, untuk masing-masing agama. Mungkin kalau untuk Nasrani jatuhnya ada yang hari Minggu, atau mungkin untuk yang tertentu aliran Advent itu jatuhnya di Sabtu. Dan nanti kalau yang Muslim misalnya jatuhnya di hari Minggu. Nah kalau yang cerita di agama lain ada yang di awal bulan, ada yang di pertengahan bulan gitu ya cuman begitu aja ya. Padahal kan yang namanya penyembahan kepada Tuhan roh dan kebenaran itu kan bagaimana caranya kita menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, dan bagaimana menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, melakukan kehidupan kita dalam keseharian kita gitu. Nah ini jadi jauh dari situ, teman-teman. Jadi kalau saya bacakan poin 1 dan poin 2, di sini sudah dua kesimpulan, teman. Ada yang bicara beranggapan bahwa yang benar menyembah Tuhan itu adalah dengan cara-cara mengikuti leluhurnya ya, dengan cara adat istiadat tradisi yang dilakukan oleh leluhurnya. Yang kedua itu ya kadang-kadang ya cuman dianggap bahwa menyembah Tuhan yang benar itu adalah hanya dengan ke tempat ibadat pada hari-hari yang ditentukan, dengan melakukan liturgi dan mendengarkan hukum firman-firman Tuhan yang dibakukan itu, dibuat seperti hukum. Ya ini yang poin 1 dan 2 seperti itu, teman-teman. Nah, ada kemungkinan juga imam dan mentor rohani secara sadar atau tidak sadar posisikan diri sebagai perantara antara kita terhadap Tuhan, seolah-olah hubungan kita tidak dapat langsung dengan Tuhan. Yang dikhawatirkan jika imam atau mentor rohani sadar berusaha jadi perantara agar dapat perlakuan khusus dari kita sebagai umat atau muridnya. Nah ini maksudnya yang ketiga, teman-teman. Ini kalau saya anggap ya mudah-mudahan tidak ada, tapi saya khawatir sekali ada imam atau mentor rohani yang benarnya tahu gitu, teman, ya tahu bahwa itu tidak benar gitu, tapi karena egois, karena untuk kepentingan dari si imam dan mentor rohani itu dia punya keinginan kehendak khusus, akhirnya si mentor rohani atau si imam atau mentor rohani itu malah jadi menghalangi si kitanya sebagai umatnya atau sebagai muridnya gitu, untuk tidak bisa diarahkan untuk langsung berhubungan langsung dengan Tuhan, teman-teman. Nah ini kan ya kalau saya nggak benar ya kalau ada seorang imam atau mentor rohani tidak mengajarkan
umatnya, kita sebagai umat dan sebagai muridnya itu tidak diajarkan untuk bisa bagaimana berhubungan langsung gitu dengan Tuhan, itu ya kalau menurut saya kelewatan gitu. Ya bisa kitanya bisa tersesat gitu kalau ketemu sampai kenapa si imam dan mentor rohani seperti itu biasanya egois teman-teman. Biasanya si mentor rohani atau si imam ini punya kepentingan untuk pribadinya dia sendiri. Ya kalau kita bisa hubungan langsung dengan Tuhan, kalau muridnya atau umatnya atau kita bisa berhubungan langsung dengan Tuhan, lama-lama nanti jemaatnya berkurang gitu. Ya muridnya berkurang, umatnya berkurang, jemaatnya berkurang. Lah nanti dia akhirnya tidak dihargain, ya mungkin dari sisi materinya jadi berkurang. Nah cuman kalau udah bicara rohani gitu, seorang imam atau mentor rohani masih ngaitkan dengan urusan materi, urusan uang, kan kelewatan teman-teman. Ya lebih dosanya mungkin lebih gede loh. Ya kalau kita bicara ingin menjadi imam atau mentor rohani, ya mestinya tidak boleh berpikir dengan cara dikaitkan dengan materi atau dengan uang teman-teman. Kalau mau ngaitnya dengan materi atau uang, lebih baik jadi pengusaha aja sekalian gitu. Kalau dari rohaniawan ya lebih baik jangan seperti itu. Cuman saya harapkan ya mudah-mudahan tidak ada imam atau mentor rohani yang egois ini sehingga mengorbankan kita sebagai jemaatnya, umatnya atau muridnya ya untuk jadi tidak mengenal, mengerti dengan benar bagaimana menyembah Tuhan atau berhubungan relasi dengan Tuhan dengan cara benar teman-teman. Nah ini yang mesti hati-hati sekali teman-teman. Jadi saya cuma ingatkan selama saya berjalan 20 tahun ini gitu, ya saya mengalami apa yang namanya ada istiadat dan tradisi. Saya juga mengalami apa yang namanya ibadah ke Tuhan itu dengan cara ya cuman ya liturgi dan hanya menjadikan firman Tuhan itu hanya menjadi hukum gitu secara teori hukum. Saya mengalami itu sehingga saya bisa bicara bahwa setelah saya mencari Tuhan, coba mendalami pengertian firman Tuhan selama 20 tahun ini, meskipun mungkin bagi orang-orang yang memang dari lahir atau dari kecil gitu ya, dari muda sudah terima Tuhan dan sudah mengenal, mengerti akan firman dan melakukan firman Tuhan, ya buat saya, buat dibanding dengan saya yang baru 20 tahunan ini teman-teman, ya nggak ada artinya sayanya gitu, karena baru 20 tahun gitu. Tapi kembali lagi, tapi kalau ketemunya orang-orang yang sudah yang tadi dikatakan bahwa sudah percaya Tuhan secara simbolis, secara formalitas gitu, dibaptis kalau bicara Nasrani ya, dan juga sudah merasa mengenal firman Tuhan meskipun tidak dengan membaca firman Tuhan gitu. Nah orang-orang seperti ini meskipun sudah lebih mengenal Tuhan di atas 20 tahun dibanding saya, mungkin 30 tahun, 40 tahun, bahkan 50 tahun gitu ya, tapi tidak ada isinya teman-teman, karena dia tidak mengenal, mengerti akan firman Tuhan yang seutuhnya gitu, yang sebenarnya harus apa gitu. Nah ini yang mesti teman-teman mesti hati-hati gitu. Jadi kalau memang teman-teman sudah dari kecil sudah dibaptis gitu, sudah terima Tuhan dan dianggap sudah menerima firman Tuhan, tapi dalam realitanya tidak mengenal, mengerti firman Tuhan, ya ini tidak beda dengan orang punya keyakinan teman-teman. Orang punya keyakinan itu seperti itu teman-teman. Jadi umumnya orang punya keyakinan itu malah majoritinya orang yang sudah merasa menerima Tuhan dan sudah mengenal Tuhan, itu malah jadi timbulnya orang berkeyakinan gitu. Nah kalau orang yang tidak punya keyakinan, orang yang hidupnya sudah pasti menghidupkan roh Tuhan di dalam hidupnya dan juga menghidupkan firman Tuhan di dalam hidupnya, gitu, nggak mungkin gitu. Kalau tidak menghidupkan roh Tuhan dan tidak menghidupkan firman Tuhan, nggak mungkin gitu orang itu bisa mengenal penyembahan atau mengandalkan Tuhan dengan cara benar teman-teman. Jadi teman-teman hati-hati. Tapi kalau seandainya orang yang belum atau tidak belum mengenal atau tidak mengenal Tuhan, tapi tergerak untuk mau mengenal, mengerti firman, saya pikir itu lebih baik loh dibanding orang-orang yang punya keyakinan yang memang tidak merasa perlu apa-apa tapi salah gitu teman-teman. Ini mesti hati-hati gitu. Dan jangan sampai saya dikatakan di judul, ya jangan sampai udah usia 55 tahun masih seperti itu posisinya. Nanti gimana gitu? Sisa waktunya tinggal 15-25 tahun lagi teman-teman. 15-25 tahun itu nggak lama loh teman-teman. Kalau kita bicara, kita mengenang gitu apa yang terjadi sebelum 15 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, kita masih ingat loh. Jadi sama aja gitu, kita meninggal juga sebentar lagi begitu gitu. Kalau saya lihat umurnya bapak saya, ayah saya gitu, meninggal umur 88, itu
dalam sekejap teman-teman, kayak kalau kita pikirkan masih hidup kok ya, tapi tahu-tahu udah 88. Nah kita nggak sadar kita sudah 55 60 gitu ya, berarti kan tinggal sisa 20 tahunan lagi teman-teman, nggak kerasa gitu. Nah ini yang mesti teman-teman hati-hati, jangan sampai nanti kita masa expire date-nya, masa kematiannya datang gitu ya, kita masih nyasar-nyasar nggak keluar, nanti takutnya jadi masuk neraka teman-teman. Kalau kita nyasar gitu ya, tersesat tidak melakukan firman Tuhan, kita masuk neraka gitu. Sayang teman-teman. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Kisah Para Rasul ayat 8:20 tadi dikatakan, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Nah ini banyak orang yang seperti tadi saya katakan teman-teman. Jadi banyak sekali orang baik yang masih mengandalkan adat istiadat atau tradisi, atau orang yang agamais gitu, yang misalnya memperlakukan Tuhan itu hanya dari sisi beribadah secara secara ya tadi liturgi, dan juga menganggap firman Tuhan sebagai hukum gitu ya. Itu ya takutnya gitu ujung-ujungnya teman-teman, jadi beranggapan bahwa Tuhan itu bisa dibeli teman-teman. Jadi seolah ada asumsi bahwa selama kita hidup di dunia ya kita tugasnya adalah yang mencari kesenangan duniawi gitu ya. Dengan kesenangan duniawi itu kita akan menyembah Tuhan. Nah itu yang Tuhan nggak mau teman-teman. Tuhan nggak bisa gitu. Yang menyembah Tuhan itu, Tuhan tidak peduli kita sukses duniawi atau tidak gitu. Tapi orang duniawi maksakan seperti itu. Orang punya keyakinan kadang-kadang maksakan seperti itu gitu. Memaksakan bahwa menyembah Tuhan itu dengan kompensasi ya tadi duniawi kita, materi kita, uang kita gitu, benda-benda gitu, yang seperti itu. Dan itu kadang-kadang disampaikannya bisa langsung seolah-olah ke Tuhan gitu ya. Bisa juga melalui imam dan mentor rohani itu gitu. Cuman saya pikir kalau imam sama mentor rohani seperti itu kan kelewatan sekali teman-teman. Karena kembali lagi ya, bagaimana akhirnya si jemaat atau umat atau muridnya atau kita-kitanya bisa benar gitu kalau ketemu dengan imam dan mentor rohani macam begitu teman. Ya kalau memang imam dan mentor rohaninya belum mengerti akan firman Tuhan secara benar, ya masih mending kali. Tapi kalau seandainya sudah mengerti tapi egois untuk kepentingan diri sendiri sehingga butuh tetap dihormati atau mendapat materi-materi daripada jemaat umat dan muridnya, ini kan kelewatan teman-teman. Ya ngapain hidup mencari uang gitu, mencari materi dengan cara menjual hal-hal yang lebih rohani gitu. Kan kayaknya nggak bener kali, mungkin dosanya juga lebih gede. Nggak tahu, kalau buat pemikiran saya ya salah besar. Saya sendiri sedang belajar bagaimana saya sebagai pengusaha, malah bagaimana saya ikut memberitakan firman Tuhan dengan cara men-sharingkan kesaksian hidup saya, yang jelas-jelas malah mesti keluar uang kan, itu bukan untuk dapatkan uang, tapi harus mengeluarkan uang. Ya tapi memang itu tugasnya secara roh dan kebenaran itu yang benar seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana caranya ya, yang nomor satu kita melakukan firman Tuhan, dan yang keduanya ya kita mengajarkan firman Tuhan dengan lewat memberikan firman. Itu yang firman Tuhan inginkan teman-teman. Nah ini yang teman-teman harus camkan ya, harusnya ya kita berjuang seperti itu gitu, seperti yang firman Tuhan katakan gitu teman-teman. Jadi bisa dibalik, bagaimana kalau memang Tuhan memberi berkat kita gitu, tambahan berkat untuk kita kesulitan duniawi gitu, ya kita malah mestinya jadikan kesulitan duniawi itu sebagai alat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan gitu. Karena firman Tuhan katakan seperti itu gitu. Firman Tuhan katakan juga dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah ini baru ketemu teman-teman. Tapi kalau misalnya Allah itu disembah dengan cara adat istiadat dan tradisi, Allah itu disembah dengan cara liturgi atau teori-teori firman yang dibikin menjadi hukum, ya nggak ketemu Tuhan gitu. Kenapa? Ya karena kembali lagi Tuhan itu ada roh gitu. Nah kalau kita sadar, kita udah mengenal mengerti firman Tuhan lebih dalam, kita pun juga sama
dari kacamata Tuhan kita ini adalah dianggap roh gitu, manusia roh. Ya, karena kalau bicara manusia duniawi yang belum mengerti firman Tuhan, dianggap manusia itu hanya terdiri dari tubuh dan jiwa saja. Tapi kalau yang sudah mengerti firman Tuhan, kita ini manusia adalah tubuh, jiwa, dan roh. Nah, roh ini loh, roh ini yang bisa kontak dengan Tuhan gitu. Kalau kita tidak bisa menghidupkan roh kita, menghidupkan roh Tuhan di dalam roh kita, bagaimana kita bisa berhubungan dengan rohnya Tuhan? Karena Tuhannya adalah roh gitu. Nggak bisa. Jadi kalau kita bicara roh kita akan menjadi wadah gitu dari roh Tuhan itu. Nah, nanti Tuhan pesan segala macam itu yang akan kita salurkan dalam jiwa dan tubuh kita, teman-teman. Tapi kalau kita bicara roh kita tidak dipersiapkan untuk kita kenal dan mengerti bahwa ada roh yang harus kita hidupkan sebagai wadah roh Tuhan, ya akhirnya roh Tuhan nggak bisa hadir dalam kita. Waktu roh Tuhan tidak ada hadir dalam kita, bagaimana kita bisa menyembah Tuhan dengan benar gitu? Ya, roh dan kebenaran. Kalau kebenaran kan firman Tuhan, teman-teman. Jadi kalau buat saya pribadi, pengertiannya bahwa roh dan kebenaran itu bagaimana kita menghidupkan roh Tuhan di dalam hidup kita, dan kita juga menghidupkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Baru bisa ketemu Tuhan, baru bisa menyembah Tuhan, baru bisa mengandalkan Tuhan, baru bisa hidup bersama Tuhan, teman-teman. Selama tidak bisa dihidupkan roh kita, tidak bisa, teman-teman. Ya, karena kita tidak bisa menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, dan kita jadi tidak bisa menghidupkan firman Tuhan di dalam hidup kita gitu. Itu problemnya itu, teman. Jadi kuncinya kembali lagi, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi jika kita menyembah Tuhan dengan cara tradisi adat istiadat leluhur, atau kita menyembah Tuhan hanya secara tata ibadat dan selalu diperantarai oleh imam atau mentor rohani, cara seperti ini adalah kesalahan dalam hidup kita, teman-teman. Nah, ini saya buru-buru pagi ini sadarkan teman-teman jangan kejebak seperti ini gitu. Nanti umurnya sudah keburu datang gitu. Kitanya, firman Tuhan katakan 70-80 ya keburu datang. Bagaimana dari teman-teman? Kita nggak keburu berubah gitu. Nah, sangat menyedihkan jika sampai usia senja kita, kalau istilah usia senja bagi dunia, teman-teman, kan dianggapnya kan seperti umur pensiun kan. Umur pensiun 55 tahun itu kan dunia juga nggak bisa nerima kita lagi, teman-teman. Anggapnya udah tua ya, tapi kadang-kadang kita nggak sadar loh bahwa kita sudah usia 55 tahun, bahwa nggak lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini, teman-teman. Karena firman Tuhan katakan kalau kita percaya umur 70-80 akan meninggal. Atau kalaupun misalnya ada firman Tuhan di perjanjian lama sampai 120 tahun gitu, ya tetap ada deadline-nya gitu, ada jadwal matinya gitu, ada jadwal meninggalnya gitu. Nah, kalau kita umpamakan kita percaya 70-80 tahun, berarti waktu kita sudah umur di atas 55 tahun, masuk 50 tahun, itu udah masa senjanya kehidupan kita, teman. Dimana secara firman, sisa hidup kita hanya tinggal 15-25 tahun lagi, belum dapat pengenalan dan pengertian menyembah Tuhan dengan benar gitu ya, bahwa menyembah Tuhan dengan benar itu adalah menghidupkan roh Tuhan dan firman Tuhan dalam keseharian hidup kita, teman-teman. Nah, itu penyembahan itu. Jadi jangan, salahnya banyak sekali kalau kita misalnya yang tadi dikatakan bahwa kita jangan sampai menyembah Tuhan itu dengan cara tradisi adat istiadat. Itu kan lebih-lebih lagi, harinya kan nggak bisa tiap hari gitu ya. Jangan sampai misalnya menyembah Tuhan hanya dengan dipelajari imam atau mentor rohani dengan cara-cara tata ibadat gitu ya, atau tata ibadat, atau yang tadi firman yang dibakukan itu dijadikan hukum itu juga nggak tiap hari, teman-teman. Tapi yang namanya kita menyembah Tuhan gitu, mengandalkan Tuhan dalam dalam roh dan kebenaran, itu dalam realitinya setiap hari, teman-teman. Setiap detik dalam kehidupan kita, dari mulai kita bangun sampai kita tidur gitu ya, kita bangun kerja aktivitas dan sampai tidur, semua itu harus terisi semua, teman-teman, dengan ya bagaimana menghidupkan roh Tuhan di dalam kita dan menghidupkan roh Tuhan di dalam kita. Itu baru, teman-teman, hidup yang benar gitu. Menyembah Tuhan dalam bentuk adalah seperti itu, dalam roh dan kebenaran. Roh Tuhan dihidupkan dalam kita, kebenaran firman Tuhan dihidupkan dalam kita. Mudah-mudahan sharing ini bisa ditangkap, teman-teman, dan bisa berguna. Dan kalau memang teman-teman bisa merasa bahwa sharing saya itu mengingatkan,
Ya secepatnya teman-teman, ya cepatnya ya coba mau mengenal Tuhan, karena mau mengenal Tuhan itu cukup dari kemauan kita. Setelah kita mau mengenal Tuhan ya kita ambil langkah teman-teman, bikin saat teduh gitu, bagaimana membaca firman, bagaimana berdoa, bagaimana sharing, bagaimana mendengar khotbah, sampai lama-lama kita akhirnya jadi bisa bukan cuman mau mengenal saja, tapi kita juga mau dan mampu mengerti akan firman Tuhan teman. Nah kalau setelah kita sudah mulai mau dan mampu mengerti firman Tuhan, nanti akhirnya timbul bahwa oh dalam hal Tuhan itu harus ada firman Tuhan, ada roh Tuhan gitu, yang harus dihidupkan dalam perjalanan hidup kita. Nah setelah itu hidup teman-teman baru gitu, kita bisa masuk ke jalur yang benar seperti yang Tuhan inginkan, bahwa menyembah Tuhan, mengenal Tuhan itu adalah dalam roh dan kebenaran, menghidupkan roh Tuhan dalam perjalanan hidup kita, dan menghidupkan firman Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Seperti itu teman-teman, sehingga kita mampu melakukan firman Tuhan, tidak cuma cukup mengenal dan mengerti saja. Oke teman-teman, see you, bye-bye.